Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Saya yakin anak-anak dan kita semua dalam keadaan luar biasa. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan mengucapkan syukur pada Tuhan untuk satu minggu yang Tuhan sudah sertai kita. Kita nyanyi burung pipit yang kecil, yang ceria ya. Sambil tepuk tangan ya Rosi ya. Iya, Rosi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan beribadah, biarlah Engkau menyertai kami dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasa satu minggu dan 3 bulan yang lalu sampai sekarang Tuhan itu menyertai kita loh. Betul sekali. Jadi kita ingin mengucapkan I love you Jesus. Wah, ya. saya cinta sama Tuhan Yesus. Iya, sebagai ucapan syukur kita ya. Kita masih dalam keadaan sehat, kuat, masih bisa beraktivitas meskipun di rumah saja. I love you Jesus. Oke, gerakan loh ini loh. Pasti ya. loh. Yang semangat ya anak-anak ya. Betul sekali ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, deep down in my
dalam. Benar sekali. Rasa pernah nggak dijanjiin sama orang? Pernah? Rasa pernah berjanji nggak? Pernah juga berjanji. Kira-kira janjinya ditepatin, banyak yang ditepatin atau banyak yang nggak ditepatin? Kadang-kadang gak ditepati loh. Iya gitu ya, kadang banyak yang nggak Iya, ditepatin. kadang-kadang kecewa ya. Iya, tapi kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita akan menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Benar sekali Rasa Nini, apapun yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan tangan Tuhan bekerja buat kebaikan kita. Itu yang harus kita yakini ya. Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang Benar mustahil. sekali. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dengan hati ya dan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Oke, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu My God Loves Me. Betul sekali. Tuhan begitu mengasihi kita ya Losu ya. Amin. Ada gerakannya loh Losu. Ada. Kita pakai gerakan ya. Iya. Meskipun lagunya slow tapi tetap ya Losu. Iya. My God loves me, and all the wonder I see, the rainbow shine through my window. My God loves me. My God loves you. My God loves you, and all the wonders I see, the rainbow shine through my window. My God loves you. My God loves me. My God loves me, and all the wonders I see, the rainbow shine through my window. My God loves me. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka, telinga yang dengar-dengaran, agar setiap firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Lause yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Wah, ketemu lagi dengan Lause Heni ya. Nah, kita mau bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman. Hari ini Lause Heni mau bercerita tentang satu nama yang selama bulan November ini kita udah sering dengar namanya, yaitu siapa? Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini adalah orang yang dikhususkan oleh Allah ya. Jadi Tuhan di minggu pertama kita udah dengar Tuhan memanggil ia keluar dari tanahnya, dari kampung halamannya Ur Kasdim, lalu dibawa pergi ke tanah perjanjian ya. Lalu ada berbagai peristiwa yang kita sudah dengar dari minggu ke minggu. Nah, hari ini kita mau mendengarkan tentang Abraham yang berdialog dengan Tuhan. Sebenarnya satu hal yang luar biasa sekali kalau manusia bisa berdialog dengan Allah. Tapi zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau zaman dulu itu ketika seseorang berdialog dengan Allah, Allah memilih orang-orang yang bisa berdialog langsung, mendengarkan suara Dia, yaitu orang-orang yang dipanggil khusus, para nabi ya, mereka-mereka yang dikhususkan oleh Allah. Kalau zaman sekarang sejak perjanjian baru, kita sudah melihat sebuah dialog yang berbeda. Tuhan membuka akses melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan, dengan Bapa kita kapan saja, di mana saja. Gitu ya. Nah, pada waktu itu ketika Abraham sedang berdialog dengan Tuhan, yang menjadi pembicaraan itu, Abraham bilang begini, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak?" Kenapa Abraham berkata begitu? Karena usianya sudah sangat tua ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, salah satu hambaku itu, katanya begitu ya. Tapi Tuhan bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Jadi pada waktu Abraham berdialog kepada Tuhan, Abraham berkata,
Gimana Tuhan? Ntar lagi saya meninggal, lalu apa nih? Lalu barang-barang saya, semua kepunyaan saya, ini semua tanah saya akan diwarisi kepada hambaku Eliasar. Tapi Tuhan bilang, enggak. Jawab Tuhan begini, bagus sekali ya. Kejadian 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian. Orang ini, Eliasar yang disebutkan itu, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Hah? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Jadi waktu itu mereka ada di kemah mungkin ya. Tidak ada rumah-rumah seperti sekarang, di kemah. Dibawanya keluar. Lalu Tuhan bilang ini, coba kamu lihat bintang di langit. Bukan berarti Abraham diajak keluar itu Tuhan ada di situ terus tarik Abraham. Enggak. Tapi Abraham dituntun untuk keluar dari kemah itu ya. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit itu. Siapa bisa hitung bintang? Gak ada ya. Bintang itu kalau kita lihat sekilas itu kayaknya cuma 2, 3. Nah kebetulan nih di atas siling ini ada bintang nih ya, tapi nggak kelihatan tuh ya. Nah bintang itu kita kalau lihat kasat mata sebentar mungkin cuma sedikit, karena ada polusi udara, ada macam-macam bias cahaya dan sebagainya. Tapi kalau nyepi itu kadang-kadang kalau Tuhan izinkan ya waktu nyepi di Bali, lalu kemudian cuaca cerah, wah kalau anak-anak bisa lihat keluar itu bintang banyak sekali. Lalu saya ini juga suka ke gunung gitu ya. Kadang-kadang ke gunung, lalu saya ini tuh bisa lihat bintang karena cuacanya cerah, bagus, tidak ada polusi gitu ya. Lalu saya ini tuh bisa lihat bintang yang banyak sekali. Nah, lalu firman Tuhan bilang begini, Abraham diajak keluar oleh Tuhan, disuruh lihat ke langit. Lihat ke langit ke atas dong, kalau ke bawah bukan langit namanya ya, tanah gitu ya. Lihat ke langit, lalu hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, adik-adik setelah ini boleh baca ya dari Kejadian 15 ayat 5. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham waktu mendengar hal itu, Abraham gak gini, mosok sih, beneran tak, ndak bohong ya Tuhan. Kalau Bali, bahasa Bali, bohong itu apa ya Loh Hendra ya? Bohong. Ya bohong gitu aja gitu ya. Ya, nggak bohong. Enggak. Tapi Abraham firman Tuhan bilang di ayat berikutnya, ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa. Ya. Ada satu kesempatan bisa berdialog dengan Tuhan. Abraham bisa berdialog dengan Tuhan. Kesempatan yang lain, ketika Abraham mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada Abraham, Abraham itu tidak menolak, langsung dibilang apa? Abraham itu percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah adalah Allah yang menepati janji, Allah yang tidak ingkar janji, Allah yang berkata dan Allah yang menyatakannya, ya, atau Allah yang membuktikan. Lalu Kejadian 18, kita langsung lanjut ke Kejadian 18. Kejadian 18 diceritakan bahwa Allah mengulang janjinya kepada anak laki-laki, Allah mengulang janjinya seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dikatakan begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi waktu hari lagi panas, Abraham lagi duduk-duduk. Biasalah kita kalau panas juga cari hawa ya, dulu zaman dulu nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Jadi kalau panas ya keluar aja gitu ya. Wah, biar bisa kena angin karena di kemah itu panas ya, sinar matahari terik masuk, bisa dirasakan kalau kita dalam kemah ya. Lalu ketika Abraham lagi duduk, dia mengangkat mukanya dan dia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Wah, dia udah merasa ya, ini adalah utusan. Nah, dia menyongsong mereka, dia mengajak mereka duduk, dia memberi mereka air, lalu dia membawa baskom berisi air untuk mereka membasuh kakinya. Karena zaman dulu nggak ada sepatu, ya berkasut gitu ya. Jadi kalau habis dalam sebuah perjalanan pasti patah kakinya, berdebu ya, disuruh untuk membasuh kakinya, mereka dikasih istirahat, diambil sepotong roti, dikasih minum, lalu dibilang gini ya, biar kalian nanti waktu melanjutkan perjalanan kalian lebih sehat, lebih kuat lagi ya. Lalu pergilah dia. Nah, waktu Abraham pergi, dia mendapatkan Sarah ya, dia lalu bilang, ayo cepet,
ambil 3 sukat tepung, bikin roti, adonan roti cepat, ada tamu gitu ya. Lalu berlarilah Abraham, dia juga mengambil lembu sapi, daging disiapin. Kalau zaman sekarang steak gitu ya. Nah kalau zaman dulu nggak tahu tuh dagingnya diapain ya. Lalu mereka juga menyiapkan susu dan lain sebagainya. Setelah itu semua, lalu dikatakan gini, ada salah satu di antara mereka lalu bertanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, ingat ayat 1 dibilang apa? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lalu ada 3 orang gitu ya. Lalu kemudian berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Artinya apa? Bertemu kembali dengan engkau, ya. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah yang lagi dengar di pintu kemah itu di belakangnya, waktu dia dengar begitu Sarah itu tertawa gitu ya. Masa bisa aku udah tua begini punya anak lagi gitu ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang maha betul, Tuhan yang maha tahu. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapa istrimu Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku telah tua? Nah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah, sekarang mau saya tanya, menurut anak-anak ada yang mustahil nggak bagi Tuhan? Tidak ada. Ya, ada yang Tuhan tidak bisa lakukan enggak? Tidak ada, semua Tuhan bisa lakukan. Hingga firman Tuhan begitu mendengar Sarah tertawa, Tuhan bilang gini, kok istrimu ketawa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itu istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, cerita hari ini hanya berbicara tentang janji. Ya, ada Abraham yang dijanjikan akan mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Sementara Abraham umurnya sudah tua. Lalu kemudian datanglah Tuhan bersama dengan datanglah tamu. Lalu kemudian mereka juga mengutarakan hal yang sama. Tuhan menyatakan lagi bahwa Sarah tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dipikir-pikir, kita bisa pikir gini, aduh enggak bakal mungkin deh, sudah tua gitu ya, enggak bisa lagi punya anak. Tapi kita tahu bahwa Allah yang kita kenal, Tuhan yang menciptakan langit bumi, Allah yang Lausaheni dan anak-anak semua, adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menepati janji, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Lausaheni terus terang berulang kali walaupun tidak ingin, tapi kerap kali janji itu bisa terlupakan. Misalnya, Lausaheni janji ke anak Lausaheni, nanti kita akan bikin kue bersama besok sore waktu kamu libur, katakan itu, atau waktu weekend. Tapi kemudian ketika besok siang ada kejadian, katakanlah ada jemaat yang meninggal atau temannya Lausaheni harus melayani, lalu nggak jadi buat kue. Lausaheni punya anak bisa merasa mami ingkar janji, walaupun Lausaheni tidak sengaja membuat hal itu terjadi, karena Lausaheni tidak menguasai waktu, Lausaheni tidak bisa menguasai keadaan dan tidak tahu hari esok itu akan terjadi apa. Sehingga Lausaheni berjanji berdasarkan apa yang Lausaheni pikirkan, jadwal yang Lausaheni punya, besok kita bisa buat kue. Udah, hanya itu. Tapi kejadian besok belum tentu bisa terlaksana. Sehingga anaknya Lausaheni bisa berpikir bahwa Lausaheni ingkar janji. Ya, kalian anak-anak di rumah juga mungkin merasa ada waktu papa mama sepertinya ingkar janji. Walaupun mereka tidak bermaksud mengingkar, habis janji sengaja diingkar, nggak ada itu orang tua begitu ya. Habis janji-janji besok gua ingkar, biarin anakku ketipu loh gitu kan, nggak mungkin. Kalau kita sama teman mungkin gitu, papa mama enggak. Tapi kenapa? Karena papa mama tidak menguasai hari esok, tidak tahu apa yang terjadi besok, tidak tahu akan bagaimana, hanya tahu berdasarkan jadwal. Jadi ketika besok ada sebuah eksiden atau ada sebuah hal yang harus membutuhkan perhatian khusus, mungkin papa mama nggak bisa menepati janji, ajak kita jalan-jalan atau makan di luar atau memasak bersama dan sebagainya. Allah yang saya Lausaheni sembah dan anak-anak sembah adalah Allah yang menguasai hari esok, Allah yang tahu apa yang terjadi, Allah yang memahami, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang mengetahui isi hati kita. Orang lain tidak tahu kita punya isi hati, Allah itu maha tahu.
Nah, Allah yang Maha Tahu ini, Allah yang berjanji kepada Abraham, kepada Sarah akan memberikan anak keturunan bahkan seperti bintang di langit. Nah, Allah yang Maha Tahu ini adalah Allah yang berjanji kepada Lausaheni dan anak-anak semua bahwa Allah adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita, Allah yang melindungi, Allah yang menjagai, Allah penolong, dan sebagainya. Itu terbukti enggak? Mungkin sekarang kita rasa, belum ada bukti sih. Mungkin. Tapi sesungguhnya kalau kita mau membuka hati kita, sejak dalam kandungan ibu kita, firman Tuhan bilang Allah itu telah mengawasi kita. Allah menjagai kita. Kita boleh lahir, kita besar, kita bertumbuh, semuanya di dalam penjagaan Allah, penyertaan Allah. Allah pernah nggak tinggalkan kita? Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya ketika aku terlelap, aku tertidur, Dia Allah yang tetap menjagai. Jadi ketika Allah bilang, aku menyertai kamu, aku bersama denganmu, selalu bersama denganmu, itu Allah yang tidak pernah ingkar loh. Kalau saya ini bilang sama anaknya Lausaheni, Mami gak bakal tinggalin kamu. Ada waktu Lausaheni tinggalin kok. Waktu Lausaheni misalnya ngantuk, tidur, Lausaheni tidurlah, tinggallah. Lausaheni gak bisa jagain dia. Atau Lausaheni ada keperluan, pergilah keluar kota. Atau kemana gitu ya. Artinya kita nggak pernah bisa menjagai bersama dengan orang yang kita kasihi 24 jam. Ada waktu dia akan sendiri dan Lausaheni sendiri. Itu katakan dia. Atau kalian juga pada waktu kalian bersama dengan papa mama, ada waktu papa kerja, mama kerja, kalian juga sendiri di rumah. Papa mama tidak bisa menjagai kalian, tidak bisa bersama dengan kalian. Gitu ya. Tapi Tuhan yang mengatakan aku bersama denganmu, aku menyertaimu, aku menjagaimu, itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. 24 jam, sekian ratus detik, ya saya menit, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Semua katakan, Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita hanya butuh percaya. Tuhan bilang aku menyertai dimanapun keadaan apapun, kita harus ingat Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Oke? Allah menepati janji. Ya, mari kita berjalan di dalam kebenaran karena Allah kita bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang menepati janji. Janjimu kepada Abraham dan Sarah terbukti. Sekarang keturunan mereka bagaikan bintang di langit, bagaikan pasir di laut yang tak terhitung jumlahnya. Dan kami ini semua adalah keturunannya ya Tuhan. Biarlah setiap kami menyadarkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati. Tuhan berjanji menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan sesungguhnya kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang menemani kami. Ada Engkau yang bersama dengan kami. Untuk itu biarlah kami ingat akan hal ini. Sehingga ketika kami menemui kesedihan, menemui kesusahan, menemui kegalauan hati kami boleh bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa syukur kami, doa sembahyang kami dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan kita akan diambil dalam kitab Kejadian 17 ayat 9. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, untuk persembahan bisa minta tolong untuk papa mama untuk mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan anak-anak.